Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hotiza. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah melakukan persiapan kegiatan yang dilakukan dimulai dari mandi, menggunakan pakaian ihram, berwuduh, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji yang berbunyi Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersama bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya, jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamaah takdim dan qashar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamaah takdim serta qashar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang berarti menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan dengan cukup hadir sejenak di antara tengah malam hingga waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir. Tergantung dari berapa lama jamaah haji akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumroh Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu keliling lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahallul. Pada tahapan ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gondol, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwuduh terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babu Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram.
Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jemaah pria dianjurkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7, jemaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sabut jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumrah dan mabit di Mina. Pada hari tasyrik, jamaah diwajibkan melempar jamarah pada 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang jamarah kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan sesudah menyelesaikan semua rangkaian atau ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke kampung halaman masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.